langsung, mendengar langsung, melihat langsung bukti-bukti yang ada, termasuk foto-foto yang ada. Jadi kasus ini kan memang berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir E. Dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadipropam Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek ada kejadian apa. Nah, setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan senjata. Menegakkan disiplin di kalangan polisi. Dan sedangkan pembunuhan itu terjadi di rumah dinasnya, tetapi beliau bukannya memberi contoh yang benar supaya polisi jadi disiplin, tetapi justru diduga melakukan perbuatan melawan hukum begitu. Yang baru diterbitkan 2022 dalam kaitannya dengan kasus Brotoseno. Di sana diatur di pasal 98 tentang penempatan di tempat khusus. Jadi bagi mereka yang proses masalah kode etik, maka bisa ditempatkan di tempat khusus. Itu diatur di aturan di Perpol dan Perkap. Ini cerita saya ditekan, merasa tertekan, pertama ditekan juga, merasa tertekan, kemudian dibuatkan skenario. Siapa yang skenario yang paling lama itulah yang disuruh dia diakui oleh dia atau disuruh dialami. Tapi itu kemudian membuat dia tidak nyaman karena akhirnya timbullah inkonsistensi dalam dia berbicara. Nah, kemudian kita coba baik-baik kita sampaikan secara hati nurani, kemudian dia paham dan dia mulai terbuka dan akhirnya dia ceritakan sebenar-benarnya apa yang terjadi. Segala yang saya katakan itu bukan dari saya tapi dari Tuhan. Itu sebabnya ketika saya tulis di Facebook, polisi tembak polisi di rumah pejabat utama polisi, mudah-mudahan bukan karena wanitanya polisi. Itu masih ada sampai sekarang. Statement saya. Jadi oleh karena itu, begitu saya lihat mukanya Baradae, saya yakin bukan dia pelakunya. Dan saya yakin juga Ibu Putri itu dia tidak pernah merasa dilecehkan atau dilecehkan, tetapi yang benar adalah dia tergoncang karena Joshua itu anak kesayangan dia dibantai atas kepengetahuan dia, tapi dia tidak bisa menolong. Benny Mamoto jadi sorotan buntut viral. Videonya ungkap kronologi Brigadir Joshua sesuai skenario dalang pembunuhan. Video penjelasan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto sesuai skenario terkait pembunuhan Brigadir Joshua oleh Barada Eliezer kembali viral di media sosial Twitter. Seiringan dengan viralnya video ini, tagar Kompolnas menjadi trending di Twitter hingga Senin pagi 8 Agustus sudah lebih 4.332 tweetan. Video ini berisi penjelasan Benny yang sesuai dengan skenario. Karena itu, pengguna media sosial meminta perhatian Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk memeriksa Benny Mamoto. Pengamat politik yang juga ahli tata negara Refli Harun ikut mengkritik pernyataan Benny yang terkesan membela Polri dan membenarkan cerita tak masuk soal Brigadir Joshua ini. Benny Mamoto harus diperiksa. Kapolri wajib ambil tindakan tegas. Menanggapi viralnya video Benny sejak Minggu hingga Senin, pegiat media sosial Umar Hasibuan juga meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo agar memeriksa Benny. Melalui akun Twitternya, Haji Umar Hasibuan @umarhasibuan77 mengatakan bahwa Benny telah memberikan keterangan kronologi tewasnya Brigadir Joshua sesuai skenario. Dalam video viral yang beredar di media sosial Twitter, Benny Mamoto menjelaskan detail tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Barada Eliezer seperti cerita Barada Eliezer yang disebutkan sebagai skenario. Benny menjelaskan bahwa kasus tewasnya Brigadir Joshua karena pelecehan seksual, Brigadir J masuk ke kamar, kemudian istri Kadipropam teriak. Lalu turun Barada Eliezer dan menanyakan ada apa. Dan ternyata Brigadir Joshua sedang menodongkan senjata dan tak lama kemudian melakukan tembakan ke arah Barada E, sehingga terjadilah tembak-menembak. Lalu muncul pertanyaan masyarakat, Brigadir Joshua 7 tembakan tidak ada yang kena, sementara Barada E 5 tembakan kena semua, kata Benny. Menurut Benny, hal ini terjadi karena Brigadir Joshua dalam kondisi panik sehingga tembakannya tak menentu. Sementara Barada Eliezer berada pada posisi atas sehingga tembakannya kena semua. Lalu, Barada Eliezer ini juga disebut Benny Mamoto sebagai juara menembak. Di samping itu, ternyata Barada E ini juga menembak sehingga bidikannya tepat karena kata Benny dalam video viral yang beredar di media sosial. Brigadir RR terancam dihukum mati dengan pasal pembunuhan berencana kasus kematian Brigadir J.
Penanganan kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J kini memasuki babak baru. Polri telah menetapkan ajudan istri Irjen Ferdy Sambo, Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka baru. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andilian Jajadi memberikan penjelasan. Brigadir RR dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Hal ini berkaitan dengan dugaan pembunuhan berencana. Dalam pasal 340 tertulis, pembunuhan berencana hukuman paling berat adalah hukuman mati. Tertulis pula untuk lamanya penjara minimal selama 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Dan siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana pada pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bunyi pasal 338 KUHP. Sedangkan untuk pasal 55 KUHP yakni dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan bunyi ayat 1. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibatnya bunyi ayat 2. Kemudian pasal 56 KUHP tertulis, dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana informasi terkini, Brigadir RR ditetapkan sebagai tersangka baru pada Minggu 7 Agustus 2022. Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Pol Andilian menerangkan penetapan ini didasari oleh 2 bukti. Namun, Brigjen Andi tak menjelaskan secara rinci soal peran Brigadir J dalam kasus ini. Brigjen Andilian menerangkan saat ini Brigadir RR telah dilakukan penahanan dan di rutan Bareskrim Mabes Polri pada Minggu 7 Agustus 2022. Diketahui, pihak kepolisian telah menangkap dan menahan 2 orang yang bekerja dengan keluarga Irjen Pol Ferdy Sambo. Keduanya adalah seorang sopir dan ajudan istri Irjen Pol Ferdy Sambo. Kini, keduanya masih berada di Bareskrim Mabes Polri. Akhirnya terungkap, Baradae ternyata bukan ajudan Ferdy Sambo. Misteri pistol milik Richard Eliezer terkuak. Akhirnya terungkap ternyata Baradae bukan ajudan Irjen Ferdy Sambo. Baradae kini sedang menjadi sorotan publik pasca kasus kematian Brigadir J. Selama ini diketahui bahwa Baradae adalah salah satu ajudan Ferdy Sambo sama halnya dengan Brigadir J. Ternyata baru terungkap bahwa pemilik nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu bukanlah ajudan Ferdy Sambo seperti yang beredar selama ini. Baradae awalnya menjadi perbincangan karena adu tembak dengan Brigadir J yang berujung maut. Brigadir J tewas dalam tembakannya di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Bahkan kini terungkap misteri pistol yang digunakan oleh Baradae. Belakangan ini diketahui bahwa Baradae baru saja mendapatkan pistol dan Baradae baru saja selesai latihan menembak pada Maret 2022. Perihal Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae bukan ajudan Ferdy Sambo dan perihal pistol Baradae disampaikan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi. Dikutip dari PMJ News, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi membeberkan bahwa Baradae tersangka kasus penembakan Brigadir J sampai tewas baru mendapatkan pistol pada bulan November 2021 lalu. Sedangkan terakhir kali Baradae latihan menembak pada bulan Maret 2022 lalu. Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan dari Baradae ketika diperiksa LPSK. Lebih jauh, Edwin mengungkapkan Baradae bukan seorang yang jago dalam menembak dalam hasil penelusurannya. Menurutnya, Baradae bukan petugas sebagai ajudan atau aide-de-camp Irjen Ferdy Sambo melainkan sekadar sopir. Namun demikian, Edwin menegaskan keterangan Baradae itu harus diklarifikasi ulang ke berbagai pihak. Selain itu, Edwin menilai tepat jika polisi menerapkan Baradae sebagai tersangka. Alasannya, insiden tembak-menembak itu berdampak terhadap kematian seseorang.